adik-adik yang di rumah, apa kabarnya nih? Semoga semuanya pada baik-baik, sehat selalu ya. Nah adik-adik, kita ketemu lagi dalam acara apa? Strawberry. Wah, senang sekali nih, hari ini kita ketemu lagi dalam acara Strawberry ya adik-adik ya. Nah sekarang Kak Berry pengen kenalan dulu nih adik-adik yang di rumah sama adik-adik yang di studio nih. Nah kita mulai dari siapa ya? Dari cowok yang paling depan deh Bu Guru. Siapa namanya? Iqbal. Iqbal, sebelahnya Iqbal ada siapa? Nama saya Claudia. Oh iya, sebelahnya lagi? Saya dia. Dia. Nama saya Ali. Olive. Siapa? Nama saya Absal. Aksal. Terus yang belakang? Nama saya Flara. Clara. Nama saya Farel. Farel. Sebelahnya ini siapa ini? Nama saya Putri. Putri. Sebelahnya Putri ada siapa? Saya Naswa. Najwa. Iya. Waduh. Nah itu tadi teman-teman kalian yang hadir di studio pagi hari ini adik-adik. Nah selain ada teman-teman kalian yang ada di sini juga ada Kakak Ais dan juga Kakak Mahindra. Halo Kakak Ais. Wah, Kak Mahindra kok di situ sih? Sini dulu dong. Nah kan kita ngobrol-ngobrol dulu Kak Mahindra. Nah, Sini lebih dengan adik-adik ya. iya, Oke. biar adik-adiknya juga lihat Kak Mahindranya ya, nggak main keyboard terus Kak Mahindranya. Nah, Kak Mahindra, kalau nggak salah kan Kak Ais kan minggu kemarin ujian ya? Oh iya, iya Kak Berry. Ujian apa Kak Gimana, Ais? Kak Ais? Ujian praktek IPA. Ujian praktek IPA. Sudah keluar nilainya? Belum. Belum ya. Berarti adik-adik kalau gitu kita doain ya, semoga nanti kalau udah keluar hasilnya nilai ujiannya Kak Ais bagus ya adik-adik ya. memuaskan, iya. Gitu. Nah, Kak Ais deg-degan nggak? Deg-degan. Kak Aisnya juga deg-degan tuh. Nah, kalau Kak Mahindra dulu juga pasti kalau mau nunggu hasil pengumuman deg-degan ya Kak Mahindra ya. Iya, juga deg-degan. Tapi nggak usah takut Kak Berry, kalau kita itu sudah belajar dengan persiapan yang matang, tidak perlu takut karena kita yakin bahwa nilai kita pasti akan baik. Baik, Iya. bagus ya Kak Mahindra. Nah, pasti adik-adik yang di rumah sama adik-adik yang di studio nih udah pada penasaran ya. Hari ini ceritanya apa sih Kak Berry? Nah, Kakak Ais hari ini mau dongeng apa? Kancil kena batunya. Kancil kena batunya. Itu dongengnya ya. Yang hari ini bawain satu cerita atau dua cerita? 2. Dua, yang satunya lagi? Kancil mencuri ketimun. Oh, berarti nanti yang pertama kancil kena batunya, yang kedua kancil mencuri timun. Wah, Kayaknya ceritanya seru nih Kak Berry. iya, Kayaknya seru nih. Ceritanya menarik kan adik-adik? Nah, kalau gitu berarti Kak Mahindra Kembali balik lagi lagi, ke iya. asal, kembali ke tempatnya lagi ya. Nah, Kakak Ais sudah siap untuk mendongeng? Siap. Siap ya. Nah, adik-adik yang di rumah duduk yang manis. Sebentar lagi kalian akan mendengarkan cerita dari Kakak Ais. Halo adik-adik. Halo, Kak Ais. Halo juga adik-adik yang ada di rumah. Kali ini Kak Ais akan mencerita tentang kancil. Duduk yang manis ya. Iya. Angin semilir siang itu membuat warga hutan mengantuk. Begitu juga kancil. Untuk mengusir kantuknya, kancil berjalan-jalan di hutan sambil membusungkan dadanya. Sambil berjalan, ia berkata, "Siapa yang terkenal aku? Si pintar, cerdik, dan pemberani. Semua masalah pasti dapat ku selesaikan." Ketika sampai di sebuah sungai yang airnya jernih, kancil berkaca sambil berkata, "Buaya, gajah, singa, semuanya binatang bodoh. Jika berhadapan denganku, pasti mereka dapat kuperdaya," kata kancil. Kancil tidak tahu kalau dari tadi ia diperhatikan oleh seekor siput. "Hai kancil, mengapa kau berbicara sendiri?" Kancil mencari dari mana suara itu berasal. "Kamu ya siput? Kamu sih kecil,
Jadi aku nggak ngelihat kamu. Sepertinya kamu sudah dari tadi ya memperhatikanku. Siput yang imut-imut. Kamu nggak imut-imut. Kamu kecil dan jelek. Mendengar ejekan Kancil, siput pun menjadi jengkel. Hai Kancil, kau memang cerdik dan pintar. Kalau berani, tantang aku lomba adu cepat. Bagaimana? Kemudian Kancil setuju. Lomba diadakan minggu depan. Saat Kancil pergi, siput mengumpulkan teman-temannya. Siput meminta tolong pada teman-temannya agar saat lomba nanti teman-temannya harus berada di jarum lomba. Jangan lupa ya, kalian harus bersembunyi di balik bongkahan batu. Dan nanti kalau kalian dipanggil oleh Kancil, salah satu harus keluar. Dengan begitu, kita selalu di depan Kancil, kata siput memberi arahan pada teman-temannya. Hari yang dinanti pun tiba. Kancil datang dengan sombongnya. Ia merasa pasti ia akan menang. Siput mempersilahkan Kancil untuk berlari duluan. Perlombaan pun dimulai. Kancil berjalan dengan santainya. Kancil merasa siput tidak bisa menyusulnya. Beberapa langkah kemudian, Kancil memanggil siput. Tiba-tiba, siput muncul di depan Kancil. Kancil pun heran. Hai siput, aku sudah berada di sini. Kalau bisa, kejar aku. Hihihi. Kancil mempercepat langkahnya. Kemudian Kancil memanggil siput lagi. Ternyata adik-adik, siput juga sudah ada di depan Kancil. Kenapa ya? Kalau Kancil memanggil siput, siput selalu di depan Kancil. Kancil bingung. Bagaimana bisa ya? Kemudian terlihat batu besar. Itu menunjukkan finishnya. Kancil segera berlari. Karena Kancil kecapekan, ia menentukan untuk beristirahat. Kakinya lemas, keringatnya bercucuran, dan nafasnya pun tersengal-sengal. Kancil kecapekan. Kemudian Kancil dikagetkan oleh suara siput. Hai Kancil, kau capek ya? Kau capek berlari rupanya. Ternyata adik-adik, siput sudah berada di garis finish. Kancil pun heran, bagaimana bisa siput cepat sampai di atas batu besar itu, kata Kancil kebingungan. Hai Kancil, sudah akui saja kekalahanmu. Kemudian Kancil menundukkan kepalanya. Ia mengakui kekalahannya. Hai Kancil, aku tidak mau hadiah darimu kok. Tapi kamu harus berjanji kepadaku. Kamu tidak boleh sombong dengan kepandaianmu dan kecerdikanmu. Pasti semua hewan mempunyai kelemahan
dan kelebihan masing-masing. Nah, adik-adik yang manis, kita tidak boleh seperti kancil ya. Kita tidak boleh sombong. Bukan begitu Kak Berry? Betul. Sudah selesai ya Kakak Ais ya? Nah, tepuk tangan dulu dong buat Kakak Aisnya. Nah, gimana tadi ceritanya? Bagus nggak? Bagus ya. Tadi ada siapa aja sih di cerita itu? Kancil, terus? Siput. Ada kancil sama si siput ya. Berarti tadi yang menang itu siapa yo? Siput. Yang kancilnya kenapa kok kalah? Kecapean. Padahal dari tadi kancilnya udah sombong ya. Kalau dia tuh pasti yang menang. Ya Kak Ais ya, Iya. gitu ya. Nah, Kak Mahindra tadi ceritanya bagus nggak? Merhatiin nggak? sangat bagus sekali ya Kak Berry ya. Bagus ya, Bagus buat sekali. adik-adik bagus ya Buat Kak. adik-adik bagus. Nah, adik-adik berarti nggak boleh kayak kancil, nggak boleh sombong. Iya. Kalau misalnya adik-adik sombong, nanti nggak ada untungnya, ya. Jadi kalau sama temen itu harus sama, nggak boleh ada yang sombong. Kalau misalnya adik-adik ada yang pintar, terus teman-temannya misalnya ada yang dapat nilainya jelek nih. Nah, adik-adik nggak boleh sombong, tapi harus ngebantuin temennya supaya sama pinternya gitu, oke? Oke, nah adik-adik yang di rumah juga gitu ya, nggak boleh sombong. Nah, Kakak Ais, kalau di sekolah biasanya sombong apa enggak nih? Enggak. Enggak ya, kan Kakak Ais pinter nih dongengnya ya adik-adik ya. Enggak sombong kalau di sekolah? Enggak ya. Nah, kalau Kakak Mahindra sombong enggak? Waduh, ya kayaknya enggak ya Kak Berry ya, karena kalau sombong itu nanti ujung-ujungnya akan kembali kepada kita gitu. Gitu ya Kak Iya. Mahindra ya. Nah iya, jadi adik-adik itu sama kayak Kakak Berry itu juga gitu, nggak boleh sombong ya. Kalau misalnya sama temen-temen harus sama-sama main gitu ya. Nah adik-adik setelah yang satu ini Kak Berry akan kembali lagi tetap di acara Strawberry. Ya balik lagi dalam acara apa adik-adik? Strawberry. Nah kalau gitu Kakak Ais cerita yang kedua berarti ya sekarang ya. Ya. Tadi judulnya apa? Kancil mencuri ketimun. Wah, pada penasaran nggak? Penasaran kan adik-adik yang di rumah juga pasti Kak Berry yakin udah pada penasaran semuanya nih ya. Tapi adik-adik yang di rumah di sini adik-adik kalian ada yang mau nyanyi nih. Judul lagunya apa sayang? Kota Malang. Wah, ayo udah siap? Kak Mahindra udah siap ya? Selalu siap, Kak Nah, Berry. berdiri yuk yang mau nyanyi. Malang kota subur, hasilkan banyak sayur. Wortel, kubis, kapri, kentang, telur, dan kacang. Dilelengku dan ladang, petani menanammu. Kota Malang kotaku, sangat subur tanahmu. Nah, adik-adik tadi tuh siapa yang ngajarin tuh lagunya? Kota Malang ya? Bu Guru? Berapa hari latihannya? 2 hari apa 3 hari? Ayo. 2 hari. Wah, hebat-hebat ya. Nah, hebat-hebat ya Kak Is ya adiknya nih. Cuman 2 hari loh latihannya tadi Kota Malangnya. Ini kelas berapa sih? 0 besar. Kalau 0 besar tuh harus semangat dong suaranya. Kelas B. Nah iya kelas B tuh berarti kan 0 besar kan ya? Nah berarti suaranya tuh harus kenceng, harus semangat kalau Kak Berry tanyain. Nanti kalau Kak Aisnya cerita lagi harus diperhatiin ya. Nanti Kak Berry tanyain loh. Adik-adik yang di rumah juga semuanya masih semangat kan? Nah sekarang kalau semuanya masih pada semangat, tos coba. Tos sama samping kanan kirinya, ayo tos. Tos sama samping kanan kirinya. Terus, ayo. Sini Najwa sini. Iya. Ayo udah tos belum? Nah, ini sebelahnya sama sebelahnya. Iya, sini.
Iya. Oh, berarti sekarang ya sudah. Berarti semuanya sekarang sudah nggak ngantuk kan? Sudah pada semangat kan? Nah, sudah pada siap dengerin dongeng dari Kakak Ais lagi? Sudah ya adik-adik yang di rumah. Sekarang kita dengerin lagi dongeng dari Kakak Ais. Silakan. Halo adik-adik, Halo Kak. siap dengerin cerita Kak Ais kan? Siap. Suatu hari, Kancil berjalan-jalan sambil melihat kanan kirinya. Ia melihat sekitar daerah. Waduh, aku tersesat lagi, sendirian lagi. Bagaimana ini? Kata Kancil kebingungan dan ketakutan. Tetapi Kancil terus berjalan, menyusuri hutan yang belum pernah dilaluinya. Tak beberapa lama, ia melihat ada ladang Pak Tani. Wah, ada ladang Pak Tani yang berisi sayuran dan buah-buahan. Kebetulan aku haus dan sangat lapar. Tenggorokanku juga sudah kering sekali. Dan perutku sudah keroncongan. Tidak menunggu lama lagi, Kancil melahap sayur dan buah-buahan milik Pak Tani. Kemudian Kancil kekenangan. Akhirnya Kancil tertidur. Ngantuknya. Tak beberapa lama, Pak Tani datang ke ladangnya. Betapa terkejutnya Pak Tani melihat ladangnya. Dan buah-buahannya, sayurannya, semuanya hancur. Yang paling mengejutkan, buah-buahannya dan sayurannya banyak yang hilang adik-adik. Mengapa menjadi berantakan seperti ini ladangku? Siapa ya yang telah mencurinya? Kemudian Pak Tani berpikir. Pak Tani pun pulang ke rumahnya. Ia membuat sebuah orang-orangan sawah yang mirip dengan manusia. Tetapi orang-orangan sawah itu dilumpuri dengan getah nangka yang sangat lengket. Kemudian Pak Tani kembali ke ladangnya. Ia menaruh orang-orangan sawah itu. Adik-adik, orang-orangan sawah itu persis sekali dengan manusia. Bajunya kedodoran dan orang-orangan sawah itu juga memakai topi seperti Pak Tani. Tak beberapa lama, Kancil datang ke ladang Pak Tani lagi. Sepertinya Pak Tani datang dengan temannya. Akan kutunggu teman Pak Tani pergi saja. Kancil menunggu teman Pak Tani pergi. Lama kemudian, teman Pak Tani tidak pergi-pergi. Kemudian, Kancil menentukan untuk meminta maaf pada teman Pak Tani. Pak, saya minta maaf. Maafkan saya. Saya yang mencuri buah-buahan dan sayur-sayuran milik teman Anda. Maafkan saya ya Pak. Maafkan saya. Tetapi teman Pak Tani tidak menjawab. Akhirnya
Kancil pun mengulang perkataannya. Maafkan saya, Pak Tani. Maafkan saya. Mohon ampunilah saya, Pak. Mohon. Sombong sekali dia tidak mau menjawab pertanyaanku. Dasar. Kemudian Kancil akan memukul orang-orangan sawah itu. Akan kupukul kau. Buk. Tangan kanan Kancil melekat adik-adik. Kemudian Kancil mencoba dengan tangan kirinya. Buk. Juga melekat adik-adik. Lepaskan aku, lepaskan aku. Kalau tidak akan kutendang kau. Buk. Kaki Kancil juga melekat di badan orang-orangan sawah itu. Tak beberapa lama, Pak Tani kembali ke ladangnya. Oh, jadi kamu yang mencuri buah-buahan dan sayuranku ya? Dasar, kata Pak Tani sambil menolong Kancil lepas dari orang-orangan sawah itu. Maafkan saya, Pak Tani. Maafkan saya. Tolong maafkan saya ya, Pak Tani. Aku mohon. Ya sudah, akan kumaafkan. Tapi dengan satu syarat. Apa, Pak Tani? Kamu berjanji tidak akan mencuri lagi. Iya, Pak Tani. Aku berjanji tidak akan mencuri lagi. Ya sudah, kalau begitu, kalau kamu ingin bekerja di sini, menjaga ladang ini, kamu kuberi upah makan mentimun sepuasnya. Bagaimana? Boleh, boleh Pak Tani, boleh. Kancil pun setuju. Sejak saat itu, Kancil menjaga ladang Pak Tani dan tidak mencuri lagi. Nah, adik-adik, kita bisa mengambil hikmahnya. Kita tidak boleh mengambil barang milik orang lain. Itu namanya mencuri. Dan mencuri itu berdosa. Begitu ya Kak Berry? Iya betul, tepuk tangan dong buat kakak Aisnya. Nah, gimana tadi adik-adik yang di rumah cerita dari kakak Aisnya? Bagus kan adik-adik yang di studio? Bagus ya, jadinya kalau misalnya kita itu nggak boleh mencuri. Kalau mencuri berarti kayak siapa yo? Kayak Kancil. Kalau kakak Mahindra gimana? Dulu Iya. waktu kecilnya gitu nggak? Ya kalau Kak Mahendra nggak begitu ya. Jadi kalau bukan miliknya pribadi, alangkah baiknya kita harus minta izin dulu kepada yang punya, kan gitu ya Kak Berry ya. Iya. Kak Ais ya juga ya. Iya. Betul. Nah, sekarang ada yang mau nyanyi lagi ya? Judulnya apa? Ayo, judulnya apa? Terima kasih guruku. Ya udah, ayo sekarang mulai nyanyi ya. Kasihku ku ucapkan pada guruku yang tulus, ilmu yang berguna
Nah, wah adik-adik tadi yang ngajarin siapa itu Bu Guru lagi ya? Iya. Nah, adik-adiknya di sini berbakat semua jadi penyanyi ya Kakak Ais ya. Nah, sekarang ada yang mau baca syair nih Kakak Ais. Adik-adik yang di rumah diperhatiin ya. Tadi namanya siapa yang mau baca syair? Olive. Ayo berdiri adik Olive. Ibu guru tercinta, pengorbananmu sungguh mulia. Dengan kasihmu kau bimbing aku, dengan sayangmu kau asuh aku, dengan ilmu kau didik aku. Saat ku nakal, tiada lelah kau menasihatiku. Saat ku sedih, tiada lelah kau menghiburku. Dengan riang kau ajari aku bermain dan belajar. Sungguh tiada salah jika kau adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Tulus ku ucap, terima kasih ibu, terima kasih guruku. Kelak ku jadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Wah, ayo duduk lagi. Wah, tadi siapa yang ngajarin adik Olive? Bu Guru. Berapa hari latihannya? 1 hari, waduh. Hari ini benar-benar semuanya berbakat Iya, adik-adiknya betul. ya. Mulai dari yang, kenapa sayang? Hah? Mulai dari yang nyanyi sampai yang baca Baca syair ya Kak ya. Iya, Wah, semangat benar-benar semua. berbakat semuanya nih. Waduh, Kakak Ais seneng ya hari ini ya. Iya. Terima kasih nih Kakak Ais, hari ini udah mau main lagi di Strawberry. Besok datang lagi ya, cerita-cerita Pasti. lagi ya. Kakak Mahindra juga datang lagi ya besok. lagi. Adik-adik, terima kasih hari ini udah mau main ke Strawberry. Besok kalau Kak Berry panggil lagi mau ya main ke Strawberry? Mau. Ya adik-adik seperti biasa nih, waktunya Kak Berry nemanin kalian sudah habis. Tapi jangan sedih ya, jangan nangis karena minggu depan kita ketemu lagi. Ketemu lagi dalam acara apa sayang? Strawberry.